Yang memberi uang kan rata-rata peserta pemilu. Dalam hal ini caleg dan sebagainya. Mereka yang beri uang. Nah, mereka kan bernaung di salah satu partai politik. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih tujuan saya berdiri di sini di Ombro Podcast di sesi bicara kok? Nah, tujuan saya sebenarnya saya ingin Standby 3, 2, 1, bicara kok. Oke rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syahrial Amir di Ombro Podcast di sesi bicara kok. Jadi rekan-rekan sekalian, malam ini saya hadir di Ombro Podcast guna sedikit membahas terkait pengawas pemilu. Kebetulan saya sendiri adalah ketua Panwaslu Kecamatan Wotunohu. Oh my god! Wow! Saya ketuanya kawan. Nama saya Syahrial Amir. Terus kemudian kawan-kawan sekalian, saya ingin bercerita sedikit tentang sejak kapan atau kapan sih dibentuk Panwaslu Kecamatan itu? Panwaslu Kecamatan itu dibentuk sekitar 2 bulan yang lalu di Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di Kota Lesusua. Setelah pembentukan kemarin, saya ingin bercerita sedikit tentang awal mula bagaimana sih saya tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai pengawas pemilu. Pada zaman dahulu, Kemarin sebenarnya sih saya iseng-iseng teman-teman sekalian. Setelah saya melihat sahabat Ari pada saat itu mendaftar, saya mencoba memberanikan diri untuk mendaftar juga pada saat itu. Oke. Nah, setelah saya mendaftar, ternyata banyak teman-teman yang mendaftar juga pada saat itu. Rekan-rekan sebaya dan sebagainya. Terus kemudian setelah mendaftar, pada saat itu kita melakukan tes CAT, yaitu tes online. Tes CAT itu hampir sama dengan tes PNS gitu, tes online ya. Terus kemudian setelah saya dinyatakan lulus CAT kemarin, alhamdulillah poin saya kalau tidak salah tertinggi di Kecamatan Wotunohu 67 poin kawan-kawan sekalian. Terus kemudian setelah itu kami semua kemarin melakukan tes wawancara yang diwawancarai langsung oleh 3 komisioner Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara. Ada Ibu Atisna, ada Kak Senul Muluk, ada Kak Robi pada saat itu. Terus kemudian alhamdulillah dari 6 besar yang lolos di tes wawancara, akhirnya keluar 3 besar yang murni atau lulus sebagai Panwaslu Kecamatan pada saat itu. Setelah tes wawancara pada saat itu, 1 minggu kemudian kita melakukan BIMTEK di Hotel Utama sekitar 2 hari 3 malam pada saat itu kawan-kawan sekalian. Nah, itulah tadi seputaran tentang perekrutan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara pada saat itu kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah tidak jomblo lagi. Kebetulan mamanya ada ikut tuh sana. Terus kemudian kawan-kawan sekalian, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih tujuan saya berdiri di sini di Ombro Podcast di sesi bicara kok? Nah, tujuan saya sebenarnya saya ingin memberitahu kepada masyarakat luas bahwa pentingnya kita mengawasi pemilu yang akan datang di tahun 2024. Itu teman-teman sekalian. Saya ingin mengajak kepada masyarakat luas, pemuda-pemuda Kolaka Utara, untuk mari bersama-sama mengawas pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Nah, acuan Bawaslu dengan KPU itu berada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, dasar undang-undang inilah sebagai pegangan kami di Bawaslu, dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Wotunohu, dengan KPU Kabupaten Kolaka Utara, kawan-kawan sekalian. Jadi teman-teman sekalian, ketika seumpama ke depan teman-teman menemukan suatu tindak pelanggaran pemilu, tindak pidana maksud saya, teman-teman bisa melaporkan ke staf
Maksud saya, teman-teman bisa melaporkan ke Panwaslu Kecamatan Wotunohu. Nanti tim atau teman-teman Panwaslu Kecamatan yang akan merekomendasikan laporan teman-teman ke Bawaslu Kabupaten Kota. Terus kemudian kawan-kawan sekalian, ini ada satu yang unik kawan-kawan sekalian. Di sesi pendaftaran kemarin, kalau tidak salah, dan ini menurut dari beberapa komisioner Bawaslu sendiri, di pemilu di tahun 2019 kemarin, itu rata-rata orang tua kawan-kawan sekalian sebagai penyelenggara di Panwaslu Kecamatan. Nah, uniknya sekarang, banyak teman-teman pemudi yang mendaftar sebagai pengawas pemilu, yaitu Panwaslu Kecamatan, kawan-kawan sekalian. Itu uniknya sekarang, kawan-kawan sekalian. Wow. Itu menandakan bahwa pemuda sudah tergerak hatinya untuk bersama-sama dengan lembaga negara untuk mengawasi pemilu, kawan-kawan sekalian. Terus kemudian, kawan-kawan sekalian, tadi beberapa minggu yang lalu, tim Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sempat beberapa kali mengunjungi sekretariat di Panwaslu Kecamatan masing-masing, kawan-kawan sekalian. Tadi sore, tim Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang diwakili oleh Kakak Asenul Muluk beserta staf dan jajarannya mengunjungi sekretariat Panwaslu Kecamatan Wotunohu tadi sore, kawan-kawan sekalian. Nah, beliau berkunjung di sekretariat itu dalam rangka melakukan supervisi dalam hal ini memberikan edukasi terkait P2HP, kawan-kawan sekalian. P2HP itu adalah salah satu divisi yang melekat di Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, kawan-kawan sekalian. Nah, terus kemudian, kawan-kawan sekalian, mungkin ada yang bertanya. Kamu nanya. Bagaimana sih money politik itu bekerja di lingkungan masyarakat? Nah, itu adalah menjadi bagian yang terpenting dalam tugas pengawasan pemilu, kawan-kawan sekalian. Money politik, teman-teman sekalian, harus kita basmi secara bersama-sama, kawan-kawan sekalian. Tidak bisa dalam hal ini Panwaslu Kecamatan saja atau Bawaslu Kolaka Utara saja yang bekerja untuk membasmi money politik ini, kawan-kawan sekalian. Kita perlu ingat bersama bahwa money politik itu sangat merusak tatanan demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara, kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Betul. Sepakat? Kalau sudah sepakat, mari kita bersama-sama untuk turun ke lapangan mengawasi pemilu yang akan datang di tahun 2024, kawan-kawan sekalian. Sepakat? Setuju? Kalau pemilih siluman itu lebih ke siapa yang bertugas itu tadi ya? Nah, ini ada yang bertanya. Salah satu pertanyaan yang baik menurut saya di malam hari ini. Mengingat kemarin kalau tidak salah di pemilu di tahun 2019, tepatnya di Pilkades ya, kalau tidak salah. Pilkades ya? Pilkades pada saat itu kalau tidak salah. Oh bukan. Pilgub atau Pilbub itu kemarin? Pilpres ya, Pilpres, sorry, Pilpres ya. Nah kemarin kan di Kolaka Utara sangat ramai nih tentang pemilu siluman di salah satu desa di kecamatan, kalau tidak salah kawan-kawan ya, kecamatan ya, kecamatan. Itu yang harus kita awasi juga kawan-kawan sekalian terkait pemilih siluman ini, kawan-kawan sekalian. Sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari KPU itu sendiri dalam hal melakukan pendataan di kabupaten kota, kawan sekalian. Maksud saya di seluruh lingkup kerjanya, kawan sekalian, dalam hal ini Kabupaten Kolaka Utara. Nah, tugas Bawaslu itu apa? Tugas Panwascam itu apa? Tugasnya yaitu mendampingi atau mengawasi KPU dalam hal ini melakukan pendataan. Kalau memang pemilih siluman itu tidak ada atau pemilu siluman itu diadakan kemarin, nah mari kita awasi jangan sampai terulang kembali di pemilu yang akan datang. Betul tidak? Jangan sampai pemilu siluman itu hadir kembali. Itu dapat merusak tatanan demokrasi kita, kawan-kawan sekalian. Apa itu, Bang? Waduh, itu tadi yang saya bilang money politik. Money politik itu sangat merusak, kawan-kawan sekalian. Pertanyaan, ya? Waduh, nah itu sebenarnya
pertanyaan sederhananya, kenapa sih sebenarnya money politik itu bisa hadir di ruang demokrasi kita, kawan-kawan sekalian? Analisa saya begini, kawan-kawan sekalian. Kegelisahan saya begini, kawan-kawan sekalian. Sebenarnya, minta maaf, siapa sih pertanyaan sederhananya, siapa sih yang memberi uang? Dan siapa yang menerima uang? Yang memberi uang kan rata-rata peserta pemilu. Dalam hal ini, caleg dan sebagainya. Mereka yang beri uang. Nah, mereka kan bernaung di salah satu partai politik. Nah, terkadang mereka memberikan uang kepada masyarakat. Dalam hal ini, membeli suara, kawan-kawan sekalian. Nah, yang perlu kita edukasi sebenarnya adalah peserta pemilu. Dalam hal ini, orang-orang yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, kawan-kawan sekalian. Sebenarnya kan kebanyakan sekarang, kawan-kawan sekalian, masyarakat yang selalu diberikan edukasi tentang bahayanya money politik. Sebenarnya menurut saya itu keliru, karena seharusnya yang pertama kita berikan edukasi yaitu peserta pemilu, kawan-kawan sekalian, karena mereka yang memberi uang kepada masyarakat. Kenapa peserta pemilu? Karena kan mustahil masyarakat mau menerima kalau tidak ada, kawan-kawan sekalian, kan begitu. Betul? Betul tidak? Jadi yang harus kita edukasi, yang kita mesti awasi adalah peserta pemilu, karena mereka yang memberikan uang, kawan-kawan sekalian, gitu. Nah, kalau di Panwascam sendiri, dia sifatnya hanya sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten Kota. Dia hanya sebagai perpanjangan tangan. Ketika menemukan suatu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU, terus kemudian pelanggaran tindak pidana pemilu, Panwaslu Kecamatan melakukan kajian di kecamatan. Setelah mereka melakukan kajian, mereka akan mengirim rekomendasi ke kabupaten kota. Kabupaten kota lah yang mengeksekusi rekomendasi itu, kawan-kawan sekalian. Misalnya nih, ada salah satu ASN atau TNI Polri atau kepala desa yang yang melakukan keberpihakan, maksud saya, kawan-kawan sekalian. Itu kan tidak boleh dalam undang-undang, kawan-kawan sekalian. Nah, bagaimana Panwaslu Kecamatan melakukan tindakan? Nah, dalam hal ini Panwaslu Kecamatan melakukan kajian, menghadirkan saksi-saksi. Apa betul tidak ada ketidaknetralan yang dilakukan oleh oknum PNS, oknum TNI Polri, atau oknum kepala desa? Kalau memang ada, saksinya kuat, nah kita laporkan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Setelah itu Bawaslu Kabupaten Kota melaporkan atau mengeluarkan temuannya, melaporkan ke apa sih yang namanya bos ASN itu? Bos ASN di Kabupaten Kota? KASN ya? KASN itu. Nanti hasil temuan itu Bawaslu Kabupaten Kota melaporkan ke KASN. Nanti KASN yang menindak anggotanya, begitu, kawan-kawan sekalian. Wah, itu yang parah itu kalau Panwas yang terima uang. Dia terkena kode etik. Itu sanksinya berat, bisa saja di PAW, kawan-kawan sekalian. Kalau memang terbukti salah satu anggota Panwaslu menerima uang dari oknum-oknum tertentu. Yang menindak itu DKPP yang mengeluarkan sanksi. Karena dalam hal ini DKPP lah yang mempunyai wewenang di situ, kawan-kawan sekalian. Salah satu tugas dari Panwas atau Bawaslu itu, sepengetahuan saya ada kayak menjalin kerjasama dan tiap-tiap kampus. Kalau Panwas di sini sendiri bagaimana? Apa itu, Bang? Kalau untuk menjalin kerjasama dan tiap-tiap kampus, kalau Panwas di sini sudah ada kerjasama juga. Nah, kalau itu sementara tahap. Kemarin Bawaslu Kabupaten Kota melakukan semacam dialog di salah satu perusahaan. Ya saya sebut saja ya, PT CSM. Kemarin itu Bawaslu Kabupaten Kota menggandeng beberapa kecamatan dan dihadiri juga oleh Bawaslu Provinsi. Mereka melakukan edukasi di stakeholder di Kabupaten Kolaka Utara. Nah, mereka telah melakukan itu di salah satu perusahaan di PT CSM lebih tepatnya. Nanti ke depan Panwaslu Kecamatan akan juga terjun ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi kepada pemilih pemula. Gitu. Sudah sampai kita pada akhir pertemuan kita pada kali ini. Sebagai closing statement saya, cegah, awasi,
tindaki. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup pemuda. Hidup Indonesia. Oke, kawan-kawan sekalian, sampai jumpa di acara berikutnya di podcast Om Bro. Saya Serial Amir pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.